Hai semua, kembali lagi di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman sehat dan terus bersemangat ya. Teman-teman, pernah memperhatikan bangunan hotel? Kita bisa melihat bahwa hotel itu terdiri atas beberapa lantai. Setiap lantainya terdapat banyak kamar. Susunan lantai dan kamar hotel sama dengan pembahasan kita kali ini, yaitu susunan elektron pada kulit atom yang dikenal dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan elektron dalam suatu atom. Ada dua cara dalam penulisan konfigurasi elektron. Pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Kedua, konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Pertama, kita bahas penulisan konfigurasi berdasarkan kulit. Pada konfigurasi ini, kita menggunakan rumus 2N pangkat 2, di mana N adalah kulit atom. Contoh, N sama dengan 1, artinya kulit pertama yaitu K. Kemudian, kita ganti nilai N dengan 1. Pada rumus 2N pangkat 2, hasilnya 2. Maka, jumlah elektron maksimal pada kulit pertama adalah 2. Sekarang, N sama dengan 2, berarti kulit kedua yaitu L. Pada rumus yang sama, kita ganti nilai N dengan 2, maka hasilnya 8. Jadi, jumlah elektron maksimal pada kulit kedua adalah 8. Selanjutnya, kita dapatkan bahwa jumlah elektron maksimal pada kulit ketiga 18, kulit keempat 32, dan kulit kelima 50. Teman-teman, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Pertama, unsur natrium mempunyai 11 elektron. Sesuai dengan aturan konfigurasi berdasarkan kulit, kita bisa mengelompokkan elektron unsur natrium menjadi 2 untuk kulit pertama, 8 kulit kedua, dan sisanya 1 pada kulit ketiga. Jadi, konfigurasi elektron unsur natrium adalah 2, 8, 1. Kedua, unsur klorin. Terdapat 17 elektron, dapat mengisi 2 kulit pertama, 8 kulit kedua, dan 7 pada kulit ketiga. Jadi, konfigurasi elektron unsur klorin adalah 2, 8, 7. Terakhir, unsur gallium. Ada 31 elektron. Ini bisa kita kelompokkan menjadi 2 pada kulit pertama, 8 kulit kedua, 18 kulit ketiga, dan sisanya 3 pada kulit keempat. Jadi, konfigurasi elektron unsur gallium adalah 2, 8, 18, 3. Nah, dengan 3 contoh ini, teman-teman semakin paham ya tentang penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Selanjutnya, kita bahas konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Metode ini mengikuti 3 aturan. Pertama, aturan Aufbau. Kedua, aturan Hahn. Terakhir, azas larangan Pauli. Pertama, kita bahas aturan Aufbau. Agar teman-teman bisa memahami aturan Aufbau, terlebih dahulu kita perhatikan diagram berikut. Pengisian elektron dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya. Berdasarkan diagram ini, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi tertinggi. Mari kita coba selesaikan contoh soal berikut. Sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa setiap subkulit memiliki daya tampung elektron yang berbeda-beda seperti pada tabel. Soal pertama, atom helium memiliki 2 elektron, sehingga hanya dapat mengisi subkulit 1s. Jadi, konfigurasi elektron atom helium adalah 1s2. Soal kedua, nitrogen dengan 7 elektron dapat mengisi subkulit 1s, 2s, dan 2p. Jadi, konfigurasi elektron nitrogen adalah 1s2, 2s2, 2p3. Sekarang teman-teman tentunya sudah semakin paham ya tentang aturan Aufbau. Selanjutnya, aturan Hahn. Pengisian elektron dalam suatu orbital dengan tingkat energi yang sama terlebih dahulu diisi secara sendiri-sendiri, kemudian dilanjutkan secara paralel. Kita coba selesaikan contoh soal berikut yuk. Kita ingat kembali, aturan Aufbau adalah pengisian elektron dimulai dari 1s,
2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. Nitrogen dengan 7 elektronnya hanya bisa mengisi subkulit 1S2, 2S2, 2P3. Kemudian, aturan Hahn yaitu pengisian orbital dalam setiap tingkat energi seperti berikut. Subkulit S memiliki 1 orbital dan subkulit P memiliki 3 orbital. Masing-masing orbital maksimal berisi 2 elektron. Terlebih dahulu kita isi orbital 1S 2 elektron. Dilanjutkan dengan orbital 2S 2 elektron. Selanjutnya kita akan mengisi orbital 2P dengan elektron yang tersisa sebanyak 3 elektron. Ini merupakan cara yang salah. Di sini aturannya kita harus mengisi semua orbital P terlebih dahulu seperti berikut. Semoga teman-teman bisa paham ya. Aturan ketiga, azas larangan Pauli, yang berbunyi tidak boleh terdapat 2 elektron dalam satu atom yang keempat bilangan kuantumnya sama. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. 1S2. 1 menyatakan kulit dengan bilangan kuantum utama N sama dengan 1. S menyatakan bilangan kuantum azimut L sama dengan 0. 2 menyatakan jumlah elektron. Dan bilangan kuantum magnetik M sama dengan 0. Elektron pertama, bilangan kuantum spinnya bernilai positif setengah. Sedangkan elektron kedua, bilangan kuantum spinnya bernilai negatif setengah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama persis. Untuk menguji pemahaman teman-teman, mari kita selesaikan soal latihan berikut. Soal ini kita selesaikan dengan aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Pertama, unsur magnesium dengan 12 elektron. Maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Kedua, unsur silikon dengan 14 elektron. Konfigurasinya yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Ketiga, ion klorin negatif 1. Agar teman-teman tidak ragu, kita tuliskan konfigurasi unsur klorin terlebih dahulu. Ion klorin negatif 1 artinya menangkap 1 elektron, sehingga elektronnya bertambah 1. Maka konfigurasi elektronnya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Terakhir, ion krom 3+. Terlebih dahulu kita tulis konfigurasi unsur krom. Ion krom 3+ artinya melepaskan 3 elektron. Elektron yang dilepaskan adalah elektron yang terletak pada kulit terluar yaitu 4S. Karena ada 3 elektron yang dilepaskan, maka elektron pada subkulit kulit sebelumnya yaitu 3D juga melepaskan 1 elektron. Jadi, konfigurasi ion krom 3+ adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D3. Soal kedua, kita diminta menuliskan bilangan kuantum untuk elektron terakhir suatu unsur. Unsur kalium, ada 19 elektron. Terlebih dahulu, kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Kita hanya perlu menentukan bilangan kuantum pada 4S1. N sama dengan 4, L sama dengan 0, hanya ada 1 orbital dan diisi oleh 1 elektron. Sehingga M sama dengan 0 dan S sama dengan positif setengah. Unsur ferum ada 26 elektron. Kita tulis konfigurasi elektronnya. Kita hanya menentukan bilangan kuantum pada 3D6. N sama dengan 3, L sama dengan 2, orbitalnya ada 5 yang akan diisi oleh 6 elektron. Sesuai aturan Hahn, kita harus mengisi semua orbital terlebih dahulu. Setelah itu mengisi penuh setiap orbital. Elektron terakhir berada pada orbital negatif 2. Maka M sama dengan negatif 2. Dan elektron terakhir berlawanan arah jarum jam. Maka S sama dengan negatif setengah. Unsur terakhir, brom dengan 35 elektron. Tuliskan konfigurasi elektronnya. Kita hanya menentukan bilangan kuantum pada 4P5. N sama dengan 4, L sama dengan 1, orbitalnya ada 3 yang akan diisi oleh 5 elektron.
Pengisian orbital masih mengikuti aturan Hahn. Elektron terakhir berada pada orbital 0, maka M sama dengan 0. Dan elektron terakhir berlawanan arah jarum jam, maka S sama dengan negatif setengah. Nah, teman-teman sudah semakin paham ya? Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang konfigurasi elektron. Tonton semua video yang ada di channel kita ya. Sampai jumpa.